Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya BEM Visip, BEM Visip Unsri. Hari ini sebenarnya kita mau bahas salah satu hal vital dalam menunjang dunia pendidikan gitu. Selain ada niat gitu, niat, dukungan orang tua, dukungan teman-teman, lingkungan yang baik. Yang paling penting ada satu hal lagi, yaitu uang gitu. Dan uangnya juga bukan uang yang sedikit ya. Kalau untuk menunjang pendidikan berarti kita perlu uang yang banyak, dan untuk mendapatkan uang yang banyak itu nggak harus kita usaha sendiri loh. Ada juga beberapa cara yang bisa kita dapatkan untuk mendapatkan uang bantuan atau biasa disebut itu beasiswa. Udah hadir di tengah kita ini ada beberapa narasumber. Yang pertama boleh kenalannya? Ilham. Mas Ilham sama Hanafi. Mas Hanafi. Mereka ini sebenarnya salah satu anak muda yang cukup aktif dalam apa ya, dalam mengejar dunia pendidikan. Salah satunya dengan mencari jalur beasiswa gitu. Ada Mas Ilham di sini, beliau ikut beasiswa apa, Mas? Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia. Yang Mas Hanafinya Beasiswa Yayasan Karya Salemba 4 Karya Salemba 4 atau iya. KSE. Oh, KSE ya, Karya Salemba 4. Nah, jadi mungkin kedepannya kita bakal ngobrolin seputar bagaimana kondisi, bukan kondisi ya, bagaimana cara, yang paling penting gimana cara ngedapetin beasiswanya gitu, gimana cara ngedapetin beasiswanya, terus juga apa persyaratannya, terus nanti beasiswanya boleh dipakai jajan atau enggak, boleh dipakai pacaran atau enggak, nanti kita bahas semuanya. Mungkin pertama langsung aja ke Mas Ilham. Mas Ilham, terserah kalau mau perkenalan boleh, mau nyebutin status boleh, segala macam boleh, bebas gitu. Yang jelas jangan lupa perkenalan soal Bank Indonesia-nya. Boleh, Mas Ilham? Jadi saya Ilham dari mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016. Saya salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia, yang mana kami terkumpul dalam komunitas Genbi namanya, atau lebih dikenal dengan Generasi Baru Indonesia. Oke, kalau Mas Hanafi, Mas? Oke, saya Hanafi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kenegaraan, angkatan 2015 ya. Iya. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Yayasan Karya Salemba 4 yang dalam organisasinya ini disebut dengan Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Sriwijaya. Jadi ada beasiswa dan kami ada juga organisasinya. Oh gitu, ada pelatihan-pelatihannya. Iya, ada pelatihan-pelatihannya. Oh gitu, iya. Yang saya dengar juga di Genbi, kalau kalian nyebutnya Genbi ya, Iya. Generasi Baru Indonesia itu ada. Saya sih sering lihat postingan teman-teman saya yang ikut Genbi. Oh gitu. iya. Emang ngapain aja sih jadi anak Genbi itu? Nah, jadi kalau di Genbi itu kan sebenarnya kita itu adalah salah satu komunitas yang merupakan perpanjangan tangan dari kegiatan sosial untuk Bank Indonesia, di mana ini lebih dikhususkan lagi ke pengembangan kepribadian dan untuk keperluan anak-anak muda yang bakal nantinya jadi penerus bangsa. Oke, kece sih ya. Berarti kegiatannya bermanfaat nggak? Ya alhamdulillah bermanfaat. Kalau di Karya Salemba 4 gimana Mas Hanafi? Kalau saya sih nggak punya teman yang dapat gitu. Pergaulannya kurang gitu. Saya jelasin sedikit beasiswanya. Boleh. Beasiswa Karya Salemba 4 ini berdiri tahun 1965. Artinya lebih kurang 20 tahun ada di Indonesia khususnya. Dan tahun 1996 sudah menjadi yayasan. Artinya selama dalam perjalanan 20 tahun Yayasan Karya Salemba 4 ini bermitra dengan 32 PTN, termasuk juga Universitas Sriwijaya selaku mitranya. Dan khusus di Universitas Sriwijaya itu baru masuk 4 tahun. Nah, di dalam kegiatan ataupun benefit yang kita dapat di beasiswa Karya Salemba 4 ini, kita bukan hanya mendapatkan yang namanya bantuan pendidikan. Kami juga ada bantuan yang namanya camp leadership. Kami nyebutnya camp leadership. Kemudian kami ada pelatihan entrepreneurship, ada pelatihan terkait coaching coaching terkait bagaimana menjadi guru masa depan. Kemudian juga kami mendapatkan yang namanya peran alumni. Peran alumni di sini adalah ketika kita sudah mendapatkan beasiswa ini, kita menjadi alumni, namun kita masih dirangkul oleh teman-teman yang ada di yayasan. Oh gitu. Oh, ini sedikit informasi bagi saya pribadi sih. Karena dalam bayangan saya ketika bahasan beasiswa itu yang penting kita dapat uangnya aja gitu. Ternyata enggak juga ya. Ada juga ada pelatihan ya, bahkan ada kegiatannya resmi dari organisasinya gitu ya. Kalau Mas Ilham boleh ceritain nggak? Sebenarnya motivasi awal buat ikut beasiswa itu apa? Terkhusus ini Genbi ya? Oh ya oke.
Jadi kan awalnya itu kalau saya secara pribadi kan dari karena SMA. nggak ada uang lagi. Bukan. Bukan. Karena di waktu SMA itu rata-rata alumni SMA saya itu kan dapat beasiswa semua. Terutama di sebagian besar itu yang dapatnya di beasiswa FISIP. Nah, sedangkan saya itu salah satu siswa yang dari 11 kalau nggak salah dari 100 orang itu yang nggak dapat beasiswa. Jadi itu kan sempat agak miris kan. Jadi benar-benar dari awal-awal kuliah itu benar-benar nyari peluang beasiswa apa aja yang bisa di-apply sesuai dengan jurusan. Dan kebetulan yang saya dapat informasinya itu dari Bank Indonesia gitu. Oke. Kalau Mas Hanafi, Mas? Sebenarnya beasiswa ini bukanlah salah satu kita mencari uang ya. Tapi esensinya lebih kita bagaimana menuai prestasi. Artinya di dalam beasiswa ini bukan uang yang kita butuhkan, tapi bagaimana pembentukan di dalam beasiswa itu. Karena saya lihat di karya Salema 4 sendiri ada pembentukan yang namanya leadership yang saya sampaikan di awal tadi, ada entrepreneurship dan kewirausahaan. Artinya yang saya dapatkan di sini bukan hanya sekedar uang, tapi bagaimana ada bantuan-bantuan tentang pembentukan karakter pada diri sendiri. Ketika pada saat itu angkatan dulu tahun 2016 saya mendapatkan beasiswa ini dengan tekad bahwa saya bukan mencari uang, tapi tentang bagaimana saya menumbuhkan karakter dalam diri saya dengan pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh karya Salema 4 ini, pelatihan leadership, pelatihan entrepreneur, dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti di bulan 3 saya berangkat ke Magelang, itu kegiatan leadership di Akademi Militer. Oke. Itu masih dalam agenda kegiatan Salema 4. Iya. Salema 4. Jadi kalau instannya bilangnya apa nih Mas? Dari segala macam program yang udah dilibatkan dari si karya Salema 4 terhadap Mas Hanafi, impact-nya apa gitu? Sebenarnya impact-nya luar biasa banyak ya. Impact dari yayasan terhadap saya terhadap karya Salema 4. Artinya di sini memang menumbuhkan kekeluargaan. Artinya ketika kita selesai dapat beasiswa, kita masih dapat dirangkul dari yayasan karya Salema 4 dalam kata artian mereka tidak lupa bahwa dulu pernah ada penerimanya. Kemudian dirangkul lagi dalam paguyuban alumni namanya. Dan di paguyuban alumni ini kita juga masih dibentuk terkait bagaimana nanti background dari setiap penerimanya, apakah dari pendidikan, apakah dari teknik. Kemudian ini akan dicarikan pekerjaannya. Jadi kalau dari teknik, karena KSE ini donaturnya banyak ya, termasuklah perusahaan gas negara. Jadi biasanya anak-anak teknik itu langsung digait oleh perusahaan gas negara untuk bisa kerja di sana. Artinya impact yang berada di karya Salema 4 ini sungguh luar biasa. Jadi setelah pasca mendapatkan beasiswa, kita masih dalam rangkulan yayasan karya Salema 4 yang terbentuk dalam paguyuban alumni. Oke. Kalau Mas Ilham, apa janji-janjinya selesai dari Genbi langsung kerja di Bank Indonesia? Kalau dari Genbi itu sendiri itu sebenarnya mereka lebih janjiin kita tuh untuk pengembangan diri selama dapat beasiswa sama setelah 1 tahun dapat beasiswa, karena periode dapat beasiswa itu kan cuma 1 tahun. Jadi dengan kata lain setelah menerima beasiswa kita punya kewajiban untuk jadi pengurus di Genbi itu 1 tahun. Itu yang sedang saya jalani sekarang. Nah di sini kalau dari Bank Indonesia itu sendiri sebenarnya mereka lebih membebaskan anak-anak Genbi itu tuh untuk berkreasi. Dimana kayak yang di KSI tadi juga ada kegiatan pendidikan, ada kegiatan kewirausahaan dan pelatihan tentang lingkungan hidup sama kesehatan masyarakat. Oh gitu. Iya makanya saya sering lihat di Instagram teman saya yang ikut Genbi, dia ke sekolah-sekolah gitu, ada yang ngajarnya ya, ada sosialisasi tentang kesehatan segala macam. Saya pikir memang acara kegiatan jurusan, nggak tahu ya dari Genbi yang kayak gitu ya. Ada juga soal kesehatannya. Mungkin langsung aja ya. Kita udah sama-sama tahu soal benefitnya dari tadi udah banyak banget gitu. Selain dari uangnya, ini boleh disebut nominal. Nggak apa-apa ini? Nggak masalah. Dalam satu periode beasiswa berapa itu dapatnya kalau di Genbi? Kalau Genbi itu satu periode 1 tahun itu 12 juta. 12 juta yang cairnya setiap hari? Enggak. Kalau cairnya itu tuh per semester. Per semester. Jadi 1 semester 6 juta. Gitu. 1 semester 6 juta. Kalau di KSE? Jadi untuk di karya Salema 4 ini yang khusus penerimanya itu sampai dengan semester 8. Artinya ketika mereka masuk di semester 4 atau 5, mereka masih mendapatkan beasiswa ini selama 2 tahun. Sampai mereka selesai semester 8. Nah, untuk nominal yang didapatkan di KSE ini 1 semesternya 3.600.000. Plus nanti ada
penambahan yang namanya beasiswa unggul. Jadi di Karya Salemba 4 ini bukan hanya beasiswa reguler yang diberikan secara langsung per semester, tapi ada yang namanya beasiswa unggul. Nah, beasiswa unggul ini diberikan untuk para penerimanya yang lagi menggarap skripsi dan perlu bantuan yang namanya uang terkait penelitiannya. Pun juga saya adalah termasuk penerima beasiswa unggul. Artinya terlepas dari 3.600.000, saya dapat dari unggul ini 1.500.000 plus ditambah 2 semester lagi 2.500.000. Artinya benefit dari yang didapatkan Karya Salemba 4 ini bukan hanya beasiswa reguler, ada yang namanya beasiswa unggul. Dan kalau reguler itu dibayarnya per bulan ya, per bulan 600, tapi kalau dikualitatifkan atau dikumulatifkan secara per semester itu 3.600.000. Oh, lumayan banyak. Itu bisa dipakai buat apa? Biasanya buat beli buku ya, otomatis keperluan kuliah lah, nggak nyeleweng. Karena ya kita sama-sama tahu lah, namanya mahasiswa, ada beberapa teman saya itu kalau udah beasiswa biasanya langsung ngomol, langsung makan enak gitu, langsung beli yang apa mau gitu segala macam. Langsung aja deh, gimana caranya nih kalau teman-teman semua yang di rumah yang dimanapun berada mau ikut beasiswa generasi Bank Indonesia? Ya. Jadi kalau untuk daftar dari beasiswa GNB ini itu sebenarnya lebih simpel. Yang pertama itu kita ngelengkapin berkas-berkas yang diminta. Biasanya setiap tahun itu bakal ada perubahan-perubahan berkas, tapi nggak terlalu signifikan sih. Rata-rata sih kayak CV, terus bikin motivation letter dan sebagainya, sama beberapa surat dari kampus juga. Nah itu setelah berkas itu kan kita sebenarnya itu diseleksi dari tingkat universitasnya. Kemarin kalau nggak salah peminat yang dari GNB itu kan ada 2000-an, tapi yang dari seluruh Univ Sriwijaya. Nah jadi kalau dari Universitas Sriwijaya nanti ngajuin ke Bank Indonesia-nya itu sebanyak 100 berkas yang menurut mereka itu layak untuk dimajukan ke tahap berikutnya, yaitu tahap wawancara. Nah wawancara ini biasanya kita tuh langsung diwawancarain oleh kepala petinggi-petinggi dari Bank Indonesia itu sendiri, kayak Pak Hari, Mas Edwin, itu mereka petinggi-petingginya. Dan itu sebenarnya wawancaranya juga nggak tegang-tegang amat, karena to be honest juga aku ngabisin 1 jam wawancara untuk aku sendiri, dan itu dimarahin sama teman-teman yang lain. Soalnya asik gitu ya. Oh asik, curhat jangan dia 1 jam. Jadi curhat, bisa selesai curhatnya. Tapi yang jadi bahan seleksinya apa tuh? Tadi Ilham kan bilang dari 2000 pengaju beasiswa yang dilanjutkan ke tahap wawancara itu hanya 100 gitu. Yang jadi apa ini? Seleksinya itu apa? Jadi kategorinya. Oh gitu. Yang menggugurkan dari 1.900 orang ini apa gitu? Jadi kebanyakan pertimbangan dari pihak Bank Indonesia itu tuh menginginkan mahasiswa yang banyak kegiatan sosialnya sebelum dapat beasiswa itu sendiri. Kayak kan saya kemarin itu tuh kebetulan pas wawancara sama di motivation letter saya itu tuh saya nyantumin kegiatan sosial sudah pernah saya lakuin. Itu kayak ada sedikit yang diadakan oleh Sriwijaya Model Organization. Terus ada beberapa kegiatan sosial juga yang dibawa oleh himpunan jurusan di ISA, di hubungan internasional. Jadi itu kemarin memang lebih menekankan ke mahasiswa yang aktif di kegiatan sosial, tapi akademiknya juga nggak terlalu dipermasalahkan di sana. Oh gitu. Kalaupun ada piagam itu biasanya dilampirkan bisa dilampirkan. Untuk pertimbangan itu biasanya gitu. Kalau di KSE Mas, gimana kalau caranya mau ikutan nih? Sebenarnya tidak jauh beda dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Ada yang namanya esai, kemudian mengisi data pribadi. Tapi bedanya dengan beasiswa Karya Salemba 4 ini, kita langsung play lewat akun. Lewat akun ini jadi Yayasan Karya Salemba 4 yang dari pusat itu sudah menyediakan yang namanya akun di www.beasiswa.org.id. Nah, nanti ketika sudah nge-play di sana, kita akan buat akun sendiri. Contoh nih, misalnya saya buat akun atas nama M. Hanafi. Nah, di dalam itu nanti akan terisi semua. Ada syarat-syaratnya di sana. Bagaimana data pribadi dilihat. Data pribadi ya, ada nama dan sebagainya. Kemudian di akun sendiri juga ada 9 esai. 9 esai yang harus dibuat. Artinya 9 esai yang dibuat adalah salah satu cara bagaimana yayasan itu melihat orang-orang yang mengapply beasiswa ini mau atau enggak mendapatkan beasiswa ini. Artinya dilihat dari esai juga, kemudian juga kelengkapan data pribadi, dan di akun ini ada persennya. Arti dalam persen ini, jika angka 90% sudah mencapai di data pribadi, artinya
orang ini sudah akan lanjut ke namanya tahap wawancara. Nah, dari sekian banyak beasiswa sebenarnya hampir sama dengan karya Salemba 4 ya, tahap-tahap untuk mendapatkan ini. Ada yang namanya mengisi di akun tadi, kemudian lanjut ke wawancara dan final. Wawancara final dan diumumkan secara serempak itu berapa orang didapat diumumi. Kemudian juga kalau di tahun 2016 itu ada 1.200 yang mendaftar, dan menurun di tahun 2017 itu ada 700 orang yang mendaftar. Karena menurun itu karena ada sedikit tambahan dari Paguyuban sendiri ya, ada tambahan persyaratan itu dengan mengisi proposal teknologi for Indonesia dan proposal entrepreneurship. Karena Paguyuban buat nanti supaya mereka lolos, mereka nggak susah lagi buat proposal untuk teknologi for Indonesia dan entrepreneurship. Karena proposal itu akan diberikan kepada yayasan kembali. Artinya ketika ada camp tentang teknologi for Indonesia dan entrepreneurship, mereka nggak usah lagi buat lagi. Artinya tinggal melampirkan itu dan tunggu seleksinya saja. Oke, jadi kurang lebih bagaimana cara mendapatkan dari kedua beasiswa bergengsi ini, dari Genbi dan KSE, itu sudah dijelaskan tadi ya, alurnya. Biasanya pembukanya tiap tahun ada, tiap tahun satu kali, dan di universitas kita sendiri itu pasti tiap tahunnya ada ya, pasti tiap tahunnya ada. Jadi buat teman-teman yang ada dimanapun berada, jangan takut lah buat melanjutkan studinya terkendala masalah biaya atau ingin mengembangkan skillnya ya. Biasanya kan kalau dulu stigmanya beasiswa itu karena kekurangan biaya, tapi kalau sekarang jadi diperluas ya, karena ingin menambah skill atau menambah wawasan segala macam, bisa ikut beasiswa gitu, karena banyak pelatihan-pelatihannya juga. Pertanyaan selanjutnya, kita ada nyerempet dikit nih. Tadi kan saya udah singgung di awal sedikit soal orang yang dapat beasiswa. Kan beasiswa umum biasanya banyaknya yang berupa beasiswa reguler dapat uang aja gitu. Ketika orang menyalahgunakan hasil dari beasiswanya, kerugian terbesarnya itu apa sih sebenarnya? Masih lama ada pendapat nggak? Sebenarnya sih masalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Baliknya itu ke beban moral sih. Ketika kita dapat beasiswa itu kan, terutama kalau Bank Indonesia kan balik lagi itu asal uangnya itu kan dari uang rakyat. Jadi ada ini nggak? Kalau saya itu selalu penasaran gitu. Ada pengawasan tertentu nggak dari Bank Indonesia-nya gitu? Ini anak uangnya dipakai buat apa nih? Jangan-jangan dibuat pacaran doang gitu. Ada pengawasannya nggak? Enggak, kalau yang masalah pemakaian uangnya itu dipercayakan secara sepenuhnya ke penerima. Tapi kalau yang masalah selanjutnya itu tuh masalah dinilai di keaktifan kegiatan Genbi. Itu biasanya kan ada yang beberapa pas dapat uang nggak datang gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah di situ tuh kita ada absen sama mainnya per poin. Kalau kita capai poin tertentu itu bisa aja beasiswa kita tuh dicabut. Oh gitu. Jadi pertimbangan dan keaktifan di bidang organisasinya, walaupun uangnya dipakai pacaran, asal organisasinya rajin, nggak apa-apa gitu. jangan juga. Kalau bisa sih yang benar-benar berfaedah kan. Ya. Haruslah memang. Kan beasiswa memang dikejar susah-susah, kita urus ini, ya buat itu untuk mempermudah pendidikan gitu kan. Kalau di KSE gimana? Ada nggak pengawasan di KSE? Saya bilang ada. Jadi sebenarnya balik dari individu masing-masing ya, mau dikemanakan uangnya. Kalau dari saya pribadi sih, saya kumpulin secara satu semester itu 3.600.000 untuk membayar UKT. Kemudian juga ada sebagian yang mungkin tentang keperluan-keperluan lainnya untuk teman-teman yang beasiswa dari KSE sendiri. Nah, ada pengawasan di sini. Pengawasan di sini ialah ketika pencairan per bulan, kami harus laporan di akun. Jadi kami laporan di akun bilang, terima kasih Yayasan Karya Salemba 4 bahwa saya lihat dari rekening saya sudah cair. Kemudian juga uang 1 bulan itu diapain. Jadi nanti laporan selain cair, ada laporan yang dilakukan ngapain saja sih uang itu diapain. Maksudnya di sana tertulis BSDP berapa, uang belanja atau uang skripsi atau fotokopian atau wifi dan lain sebagainya. Itu bahkan dilaporin ke akunnya Yayasan Karya Salemba 4. Karena setiap penerima beasiswa KSE itu mempunyai akunnya masing-masing. Nah, terlepas dari itu, sama kayak halnya dengan Genbi sebenarnya. Kalau BI itu adanya Genbi ya. Kalau kami Paguyuban Karya Salemba 4. Kalau kurang aktif di organisasi, di Paguyuban kami akan memberikan SP. Jadi ada SP1, SP2, SP3.
SP1 ya secara ringan, SP2 juga masih agak ringan, kemudian SP3 bahkan kami laporin langsung ke yayasan untuk bisa beasiswa di-cut. Jadi mau tidak mau ketika para penerima beasiswa KSI ini tidak berkontribusi paguyuban, ya harus di-cut. Kemudian juga dilihat dari bagaimana keaktifan mereka ketika pada saat ada tugas dari yayasan. Biasanya yayasan memberikan tugas juga ya. Dan setiap seluruh PTN yang ada 32 PTN ini kayak bagaimana membuat esai. Nah, itu akan menjadikan salah satu poin penting juga untuk mempengaruhi apakah beasiswa ini lanjut atau tidaknya. Seperti itu. Oh, jadi misalnya kalau dalam list laporan kita nih, tadi kan disebut kita harus wajib lapor nih, kita uangnya buat skripsi, buat segala macam. Dan ketika ternyata dalam koreksiannya ada ketimpangan, misalnya kita dapatnya 3 juta, katanya yang kepake buat tugas segala macamnya cuma 2 juta misalnya, setidaknya belum tahu kemana gitu. Itu biasanya kenapa kita ada sanksinya nggak? Sebenarnya tidak ada sanksi perihal itu, tinggal bagaimana kita laporan saja. Jadi kami itu ada 4 laporan ya. Pertama laporan cair, kemudian laporan terkait uangnya diapain saja, kemudian laporan terkait IP dan IPK, dan kemudian laporan organisasi-organisasi yang dilaksanakan selama di kampus. Nah, kami juga yayasan ada yang namanya punishment. Punishment di sini ketika tidak laporan 1 kali dalam jangka waktu dari 1 sampai tanggal 15 per bulannya, itu bakalan di-cut beasiswa bulan depan. Artinya lanjut lagi bulan depannya lagi. Tapi double ya, double. Nah, sama juga kayak di laporan kedua. Kalau memang tidak ada laporan, itu akan mengakibatkan yang namanya beasiswanya akan dicairkan 2 bulan lagi. Seperti itu. Nah, kalau 2 kali tidak dilaporkan, itu bakalan dikasih SP. Kemudian laporan ketiga tidak lagi dilapor. Laporan ketiga kalau 3 kali tidak laporan, itu akan di-cut beasiswa. Oh gitu. Selain kalau saya sih masih ngerasa bingung gitu. Kadang kita dalam memilih beasiswa itu yang tepatnya gimana gitu. Soalnya kan banyak macam-macamnya beasiswa. Saya sendiri pun sebenarnya orang yang sampai saat ini tidak mendaftarkan beasiswa karena takut ada yang lebih membutuhkan gitu. Baiknya saya gitu. Jadi saya masih takut tuh ngambil beasiswa, takut nggak tepat guna buat saya. Saya takut ngambil beasiswa, takutnya nanti nggak sesuai, malah saya nggak nyaman di dalam organisasinya. Nah, tips dan sarannya dari Mas Ilham dan Mas Hanafi, sebenarnya gimana cara kita mensiasati beasiswa ini sebenarnya tepat guna nggak sih buat saya, memang pas atau enggak, itu gimana? Mas Ilham dulu deh. Kalau dilihat dari sifat dari beasiswanya dulu itu untuk apa? Nah, kalau yang saya banyak telusuri kan memang saya senang kegiatan sosial, jadi saya nyarinya itu ke beasiswa yang memang benar-benar untuk kegiatan sosial kayak Genbi contohnya. Nah, di sini kalau masalah yang tepat ke kita atau enggaknya itu kalau di Genbi itu tuh alhamdulillah semuanya kelihatan tepat ya. Soalnya nggak ada yang asal kabur aja setelah dapat. Soalnya benar-benar kerja sosial semua gitu. Mungkin karena juga aktivitasnya asik-asik gitu, gitu, kayak penyuluhan ke desa-desa gitu. Jadi sekaligus penyuluhan dapat jalan-jalannya juga dong, ada makan siangnya juga dong. Kalau di KSI gimana Mas Ilham? Kalau di KSI Mas Ilham gimana menanggapi tadi? Jadi kalau di KSI sendiri sih sebenarnya yang didapat nggak tepat guna nggak Mas Ilham ini beasiswanya kalau Mas Ilham nilai KSI buat Mas Ilham sendiri? Mas Hanafi, aduh lupa namanya. Sebenarnya dari saya pribadi sih tepat guna, karena yang saya dapatkan bukan hanya bantuan pendidikan, yang saya cari adalah bagaimana menentukan karakter di sini. Yang saya sampaikan di awal bahwa di sini leadership-nya dapat, kemudian entrepreneurship-nya dapat, kemudian coaching terkait guru, terkait teknologi for Indonesia-nya dapat. Tapi lagi-lagi coba kita lihat bagaimana jangan sampai ya beasiswa ini dikatakan adalah beasiswa untuk kita mengambil uangnya saja, kemudian tidak ada kontribusinya, tidak ada kontribusinya ke paguyuban atau kontribusinya ke organisasi-organisasi yang kita dapatkan beasiswa ini. Oh iya, setuju sih. Tapi saya masih belum bisa memilah gitu. Beasiswa apa yang tepat bagi saya sendiri gitu. Saya tipe orang yang saya ikut Genbi sebenarnya kemarin, tapi nggak lolos. Nggak tahu kenapa beasiswa piagam saya banyak saya lampirkan, IPK saya gede gitu. Tapi nggak lolos, nggak tahu kenapa. Mungkin kurang beruntung aja lah. Mungkin kalau saya lolos, malah saya yang duduk di sini. Pertanyaan terakhir deh.
saran dari keduanya, Mas Ilham dan Mas Hanafi, mungkin kita perluas saja ya, beasiswanya bukan kita sebagai anak kuliah aja, tapi buat yang dari anak SMA mau melanjutkan ke kuliah gitu. Biasanya banyak juga problemnya. Dari tempat asal saya itu problemnya selalu sama tiap tahun. Kalau kami sosialisasi, kak saya nggak punya biaya buat lanjut kuliah, kak saya nggak punya biaya buat lanjut kuliah. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang nonton, ada sepupunya, adiknya atau temannya yang mau lanjut kuliah gitu, bisa disampaikan. Mas Ilham, ada sarannya nggak gimana? Sebenarnya jangan takut dulu masalah biaya. Di sini pertama dari pemerintah aja itu udah banyak mencanangkan beasiswa, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kalau emang kita benar-benar tekun selama kuliah itu tuh bisa juga ada kerjaan sampingan kayak berdagang. Saya juga sebelum dapat sampai sekarang juga masih berdagang sih. Bakso pedas. Jadi sambil kuliah sambil nyari uang juga itu asik sebenarnya, emang benar-benar tantangan sih. Ya. Jadi kalau masalah biaya terutama buat teman-teman yang dari SMA baru mau masuk kuliah takut biaya, itu nggak usah takut, lihat lagi, cari aja peluang itu selalu ada kok gitu. Udah. Kalau dari saya sih menanggapi hal seperti ini, semua pasti ada jalannya. Semua pasti jalannya, artinya jangan meragukan diri kita pribadi sendiri. Artinya kita canangkan bahwa ke depan itu kita harus kuliah. Nah, teruntuk buat teman-teman yang sekarang kelas 3 SMA ya, atau buat teman-teman yang baru semester baru ya, untuk teman-teman. Jadi silakan untuk bagaimana memilah beasiswa-beasiswa yang ada di kampus Unsri. Banyak sekali beasiswa-beasiswa di kampus Unsri ini. Ada bidik misi, ada BI, ada namanya Bakti Nusa dan sebagainya. Nah, kami juga mencanangkan namanya Rumah Belajar Sriwijaya di Paguyuban itu. Itu adalah program kerja kami, dan di Rumah Belajar Sriwijaya itu ada 12 orang peserta didik atau siswa dari SMA 1 Indralaya Utara yang jikalau mereka nanti keterima di jalur SBMPTN di 32 PTN, nggak usah harus Unsri ya, pokoknya 32 PTN yang bermitra ya se-Indonesia, mereka dari semester 1 udah dapat beasiswa ini. Jadi buat teman-teman yang ada di SMA atau buat teman-teman yang baru ingin mencari beasiswa, tekadkan bahwa yang kita cari ini adalah prestasi, bukan bagaimana cara mencari uang yang lewat secara instan. Iya. Jadi bagaimana jalur prestasi yang kita hasilkan di sini, karena di sini juga ditangguhkan bagaimana SI kita, bagaimana kita menghadapi interviewer ketika pada saat wawancara, itu juga dicari bagaimana tahapan-tahapan yang dibuat untuk menerima beasiswa-beasiswa. Oke gitu. Jadi udah beberapa poin udah kita tangkap lah, bahwasanya memang beasiswa sekarang itu bukan cuma uang, ada juga pelatihannya, ada kepemimpinannya, ada bagaimana membuat kita menjadi seorang yang berjiwa sosial, kayak kegiatan-kegiatan yang ada di GNB dan KSE. Jadi buat teman-teman semua, nggak usah takut lah ya, nggak usah mikir kebanyakan, coba aja dulu terjun. Kalau mau kuliah nanti insya Allah di tiap universitas itu pasti ada beasiswa ya. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada ya. Ada jaminan ya, pasti ada gitu, asal kita maunya nyari gitu. Mungkin segitu aja untuk video kita kali ini. Yang perlu diingat teman-teman semua, pendidikan adalah hal yang utama dalam menjadikan kita manusia yang seutuhnya gitu, karena sejatinya manusia itu dari dilahirkan sampai mati itu akan selalu belajar. Jadi tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, dan juga air minumnya kita bawa pulang aja ya, kayaknya nggak ada yang minum deh ya. Oke, cukup sekian aja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.